Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di saluran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi yang kemarin, masih tetap di materi karya tulis ilmiah. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari bagian awal karya tulis ilmiah, yaitu di bagian kata pengantar, kata pengantar karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya kita pernah pelajari sistematika ya, bahwa kata pengantar ini ada di bagian awal karya tulis ilmiah. Nah, ini ya ada sampul dan sebagainya ya. Ini bagian awal ya, dan kita akan membahas hari ini yaitu tentang kata pengantar ya, yang ada di karya tulis ilmiah ya. Nah, ada beberapa komponen ya yang harus ada di kata pengantar ya. Yaitu yang pertama ada ucapan puji dan syukur ya. Yang kedua ada keunggulan atau garis besar isi karya tulis. Yang ketiga ada tujuan dibuat karya tulis. Keempat ada ucapan terima kasih, ada permohonan kritik saran, kemudian ada penanggalan dan identitas gitu ya. Nah, itu adalah komponen atau unsur yang ada di karya tulis, yang ada di kata pengantar gitu ya. Jadi kata pengantar ini mencakup ini ya, ada 6 unsur ini gitu. Jadi mencakup 6 unsur ini yang ada nanti di kata pengantar. Dan saya akan contohkan satu persatu ya. Yang pertama adalah ucapan puji dan syukur ya. Yang kita lihat ya, contohnya seperti apa ya. Nah, ucapan puji dan syukur ini kurang lebih seperti ini contohnya ya. Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah, penguasa alam semesta ini, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangannya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapannya. Alhamdulillah atas petunjuk dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini yang berjudul ... Silahkan disebutkan judulnya. Tapi ini contoh ucapan puji dan syukur gitu ya. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa buat sesuai dengan kreativitas masing-masing gitu ya. Oke. Ini hanya contoh saja gitu ya. Kemudian yang kedua, komponen unsur kata pengantar ada keunggulan garis besar isi karya tulis ya. Nah, seperti apa ini? Saya ada 2 nih ya. Nah, ini kira-kira mana menurut teman-teman yang menunjukkan keunggulan gitu, dan mana yang menunjukkan garis besar isi karya tulis. Jadi yang jelas yang pertama ini adalah karya tulis ini merupakan kajian teoritis tentang pemanfaatan sumber belajar dari lingkungan sekitar untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelajaran. Jelas ini adalah isi atau garis besar isi karya tulis itu ya. Yang kedua itu adalah di bagian keunggulan. Di sini penulis menunjukkan keunggulan yaitu dari sisi penulisan gitu ya. Seperti penyusun berusaha membahas materi karya tulis ilmiah ini secara rinci dan struktur dengan bahasa yang lugas sehingga mempermudah pembaca untuk memahami karya tulis ini, terutama mungkin dalam penggunaan bahasa atau penyajiannya. Gitu. Ini ya contoh keunggulan atau garis besar isi karya tulis. Yang selanjutnya ya, yang ketiga ada tujuan dibuatnya karya tulis. Gitu ya. Nah, tujuan dibuatnya karya tulis ini dituangkan ya, di kata pengantar. Nah, karya tulis ini disusun untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah remaja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Ini contoh ya. Ini contoh ya tujuan dibuatnya karya tulis tersebut. Adapun mungkin teman-teman bisa jadi diganti tujuannya itu untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia gitu ya. Bisa itu seperti itu ya. Nah, ini ya di bagian tujuan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ucapan terima kasih ya. Nah, ada ucapan terima kasih. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, selama menyelesaikan penyusunan karya tulis, penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada siapa sebutkan gitu ya, bisa. Tapi kalau seandainya ucapan terima kasihnya banyak ya gitu. Nah, maka ini dibuat
lembar untuk khusus untuk ucapan terima kasih, atau dengan istilah lain disebutnya lembar persembahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian awal setelah kata pengantar, ya, ini ada ucapan terima kasih. Nah, ini kalau ucapan terima kasihnya itu banyak gitu ya. Nah, ini baru ya dituangkan khusus dalam lembar ucapan terima kasih. Tapi kalau di kata pengantar ya, ucapan terima kasih ini terbatas kepada pihak-pihak yang betul-betul terkait saja gitu ya. Untuk 1 atau 2 orang gitu ya, bisa itu. Tapi kalau banyak nanti ucapan terima kasihnya dipisahkan dalam lembaran khusus tadi ya gitu. Nah, selanjutnya ada permohonan kritik dan saran ya. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan perlu pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Nah, ini adalah unsur yaitu permohonan kritik dan saran. Kemudian juga harapan gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Penulis berharap semoga gagasan pada karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Ini adalah harapan penulis yang dituangkan dalam kata pengantar. Ya, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penanggalan dan identitas. Gitu ya. Penanggalan dan identitas ini sering kita jumpai ya. Teman-teman tidak akan asing lah ya. Contohnya seperti ini ya. Bandung 8 Juni 2016. Jadi karya ini dibuat di Bandung, itu diterbitkan atau dipublikasikan gitu ya, tanggal 8 Juni 2016. Nah, di sini nama penulisnya Ahmad Bustomi gitu. Ini boleh seperti ini. Tapi bisa juga seperti ini. Nah, jadi nama penulisnya ya, tidak disebutkan nama tapi disebut saja penulis gitu ya. Karena apa? Karena nama penulis ini sudah ada di sampul sebenarnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman nanti kalau buat kata pengantar sebaiknya jangan digunakan nama gitu ya. Gunakan penulis saja gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu jadi kalau kita simpulkan jadi ada 6 unsur yang ada di kata pengantar, yaitu ucapan puji syukur ya, keunggulan atau garis besar isi karya tulis, tujuan dibuat karya tulis, ucapan terima kasih, permohonan kritik, saran dan harapan, kemudian penanggalan dan identitas. Nah, itu ya unsur yang nanti teman-teman harus buat yang ada di kata pengantar. Tentunya kata pengantar ini dibuat setelah karya tulis ini selesai gitu. Seperti halnya abstrak kemarin ya, dibuat secara abstrak tapi ditempatkan di awal, bagian awal gitu ya. Nah, nanti teman-teman ya akan buat ini ya. Jadi persiapkan saja gitu ya, dan dipahami saja materi ini ya. Nah, yang selanjutnya nah, ini contoh kata pengantar yang telah kita slide tadi ya, satu persatu ya. Nah, kalau digabungkan kurang lebih seperti ini ya, menjadi kata pengantar seperti ini. Yang ini dituangkan nanti dalam di bagian awal itu, di bagian kata pengantar. Nah, ini ya tadi contohnya gitu. Nah, teman-teman nanti ya buat kata pengantar ya yang nanti akan dikumpulkan minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan itu hari Senin ya. Hari Senin tanggal 27. Nah, tanggal 27 hari Senin teman-teman harus buat kata pengantar, maksudnya buat dari sekarang, nanti dikumpulkan pas hari Senin, ya. Nanti diupload di Google Form nanti pas hari Senin. Apakah nanti bentuknya file PDF, file JPG atau gambar, gitu. Boleh juga Word-nya, silakan gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman, file-file yang telah diberikan atau dikirim ke saya itu jangan sampai hilang, ya. Nanti pas masuk itu harus dibawa ya, menjadi nanti akan lengkap ya, dari mulai awal sampai akhir itu bagian karya tulis ilmiah. Nanti teman-teman ini jangan sampai hilang ya, diarsipkan ya betul-betul, atau nanti akan diminta print out-nya oleh saya ya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk sekarang untuk menguji pemahaman silakan kerjakan latihan di Google Form-nya, dan jangan lupa untuk minggu depan hari Senin insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan live ya menggunakan
menggunakan ini Jitsi Meet gitu ya. Nah, nanti tutorialnya akan saya bagikan sebelumnya ya. Jadi persiapkan tugasnya untuk hari Senin, dan sekarang silahkan isi daftar hadir ya di Google Form, yaitu dengan cara mengerjakan soal untuk menguji pemahaman ya. Sekian gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya ya. Dan mudah-mudahan dipahami ya. Silahkan dukung terus channel ini ya, dengan cara like dan subscribe. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.